Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan coba mempraktekkan prinsip kerja dari transformator. Transformator ini termasuk materi IPA kelas 9 semester 2. Langsung kita lihat apa saja yang kita perlukan. Ini untuk panduan praktikumnya sudah ada LKPD, ada panduannya. Tujuan dari kita mempelajari praktikum ini adalah untuk mempelajari atau memahami prinsip kerja dari transformator. Transformator itu sendiri adalah bagian yang penting dari komponen elektronika karena trafo ini mengubah tegangan AC bolak-balik untuk diubah menjadi tegangan yang lebih kecil atau yang lebih tinggi. Ini adalah salah satu contoh dari trafo itu sendiri. Bagaimana prinsip kerjanya? Kita coba praktikumkan dengan alat-alat praktikum IPA di laboratorium IPA ya. Ini adalah alat dan bahannya. Yang pertama ada papan rangkaian, kemudian ada jembatan penghubung. Kita butuh 5, walaupun 3 juga sebenarnya cukup. Kemudian ada saklar 1 kutub. Ini ada posisi 0, posisi terbuka, dan posisi 1 ketika tertutup ya. Kemudian ada inti besi U, ini inti besi U dan inti besi I. Kemudian ada kumparan 1000 lilitan yang ini. Kalau dikit ini sudah tertera 1000 lilitan. 1000 lilitan. Dan kita pakai yang 500 lilitan. 1000 dan 500 lilitan. Tapi bisa coba-coba dengan 250 lilitan juga bisa ya. Untuk praktikum kali ini kita hanya pakai yang 500 lilitan dengan yang 1000 lilitan. Kemudian kabel penghubung merah dan penghubung hitam. Ini sebenarnya sama saja, hanya kesepakatan warna untuk menentukan kutub positif dan negatif. Kemudian ada multimeter. Ini multimeter. Dan catu daya ini sebagai sumber tegangannya. Baik, kita akan coba melakukan persiapan, melakukan langkah percobaan. Yang pertama yaitu kita persiapkan peralatan sesuai dengan daftar alat dan bahan seperti yang tadi. Kemudian kita susun alat dan bahan ini seperti pada gambar. Ini catu daya. Ini dulu ya. Kumparan yang 1000 lilitan masukkan sini, kemudian yang 500 lilitan kita hubungkan dengan inti besi I. Nah, ini bagian dari trafo itu sendiri ya. Ada kumparan. Sebentar, hadapnya ke sini aja. Kita pakai yang 500 dulu. Hubungkan kabel. Semua harus masih dalam keadaan off ya. Hubungkan dengan tegangan AC. Ini kita pakai penghubung, kita pasang saklarnya, harus posisi terbuka atau 0. Dan ini multimeternya. Multimeter ini kita gunakan sebagai voltmeter dengan batas ukur 50 volt AC ya. Nah, ini sudah siap. Kita akan coba ambil data untuk tegangan di tegangan keluaran. Jadi yang ini sebagai tegangan masukan atau input, tegangan input masuk ke sini. Ini dia akan mengaliri arusnya akan mengaliri kumparan yang 500
lilitan. Ini sebagai kumparan primer, ini yang kumparan sekunder. Nanti dia yang akan menghasilkan tegangan atau GGL induksinya, tegangan sekundernya. Oke, kita coba nyalakan catu daya. Ini posisi di paling rendah dulu. Kita pasang di 3 volt. Posisi on kan, kemudian saklar. Nah, lalu kita baca berapa angka yang tertera di multimeter. Di sini ada 5 volt ya, 5 volt. Jadi asalnya 3 volt, sekarang menjadi keluarannya 5 volt. Kita tulis di tabel pengamatan. 5 volt. Jadi tadi kumparan primernya 500 lilitan, kita bagi dengan 1000 lilitan. Asalnya dia 3 volt. 3 volt, arus yang masuk ke kumparan ini dia bolak-balik tadi. Arus yang masuknya adalah arus bolak-balik, sehingga arus yang melalui kumparan ini akan menghasilkan medan magnetik. Perubahan medan magnetik atau yang disebut dengan flux magnetik ini akan menginduksi gaya gerak listrik pada kumparan sekunder yang 1000 lilitan. Dia akan menghasilkan GGL induksi. Nah, inti besi ini fungsinya untuk memperkuat besarnya GGL induksi tadi. Jadi di sini kita hasilkan yang tadinya 3 volt masukannya sekarang menjadi 5 volt. Berarti ini adalah termasuk jenis trafo step up. Asalnya 3 volt menjadi 5 volt. Setelah itu kita matikan saklarnya, matikan dulu catu dayanya. Kita ulangi langkah yang tadi untuk volt 6, untuk tegangan masukan 6 volt, 9 volt dan 12 volt dengan mengikuti langkah-langkah yang tadi. Sekarang kita lakukan langkah yang seperti tadi, tetapi dengan posisi kumparan yang kita balik. Kalau tadi kumparan primer lebih sedikit dibandingkan dengan kumparan sekunder, sekarang kita balik kumparan primernya yang lebih besar, yang lebih banyak dibandingkan dengan kumparan sekunder. Oke, ini semua sudah dalam posisi mati ya. Kita ambil lagi datanya. Jadi ini tegangan masukan. Tegangan masukannya akan mengaliri arusnya akan mengaliri kumparan primer yang 1000 lilitan. Kita nyalakan catu dayanya, kemudian kita ubah posisi saklar menjadi posisi yang tertutup ya. Nah, arus listrik tadi, arus AC bolak-balik ini akan mengubah medan magnetik. Arus listrik yang mengalir dalam kumparan akan menghasilkan medan magnetik. Karena dia arusnya bolak-balik, maka akan ada medan magnetik yang berubah atau perubahan medan magnetik yang kita sebut flux tadi ya. Flux magnetik ini diperkuat oleh inti besi. Nah, di sini kita lihat hasilnya. Perubahan flux magnetik tadi menghasilkan GGL induksi. Sini berapa besarnya GGL induksi? Kita baca di multimeter. Ini kita coba jawab pertanyaan diskusinya. Dari nomor 1 sampai 4 kita lihat tegangan sekundernya ini menjadi lebih besar dibandingkan dengan tegangan primernya, atau tegangan keluaran output lebih besar. Mengapa ini bisa terjadi? Karena kita lihat sini lilitan sekundernya yang lebih besar. Semakin besar lilitan sekunder sini akan menginduksi GGL yang lebih besar. Jadi di sini yang 1 sampai 4 ini termasuk jenis trafo step up. Nah, untuk data nomor 5 sampai nomor 8 kita lihat tegangan sekundernya ini menjadi lebih kecil dibandingkan dengan tegangan primernya. Mengapa ini bisa terjadi? Nah, kita lihat sini lilitan sekundernya memang menjadi lebih sedikit. Nah, lilitan yang lebih sedikit ini tadi menghasilkan GGL induksinya yang lebih kecil. Begitu hasil praktikum yang sudah kita lakukan. Semoga ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita tentang prinsip kerja dari transformator.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.